bersama, terus kita nggak ke Ka'bah, nggak ke depan Ka'bah, itu sayang nggak Pak? Sayang nggih? Sayang ya? Iya. Maka dari itu, jika kita mendapati kesusahan, kesulitan kita untuk pergi ke Masjidil Haram seperti tadi, Bapak sholat Jumat di mana? Di sini. Karena dihentikan sementara habis sholawat ya. Tetapi karena kita sudah berniat ingin sholat ke Ka'bah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita niatkan. Dan kita sudah berusaha. Allah melihat proses kita, melihat usaha kita, melihat niat kita. Jadi insya Allah biidznillah pahalanya sholat di sini 100.000 kali. Seperti sebagaimana yang kami pelajari, yang dijelaskan oleh guru-guru kami, bahwa selama dia di kota Mekah, di perbatasan haram, di dalam haram, dia mendapatkan pahala 100 kali. Agar tidak ragu maksudnya. Oh ya. Maksudnya yang lain juga. Ustaz, namanya siapa maksudnya? Sugeng Prasetyo, Pak. Sugeng Prasetyo, mahasiswa. Dari mahasiswa, alhamdulillah tahun ini sudah lulus. Lulus dari Qasim University. Kalau dari sini sekitar 1000 kilo, Pak. Qasim University. Gimana? Bisa bertanya saya? Bisa. Sudah. Perkenalkan dulu ini ya. Kebetulan saya dari Jawa Timur, Madura. Bapak Ibu, dari sekian jamaah tentunya mempunyai masalah masing-masing, dan kedatangan kita di sini juga penuh dengan perjuangan, meninggalkan keluarga yang dicintai, meninggalkan tanah ladang yang kita garap. Tentunya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang dibukakan rizkinya dari usahanya, dari ternaknya, dari dagangnya, dari apa lagi Pak? Kalau yang ASN juga tunjangannya. Itu semua adalah itu ASN, Pak. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan, bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Bahkan ada orang-orang yang, mohon maaf, disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Gimana sih? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ketika Allah memuji dia dengan kekurangan harta, dia mengatakan apa? Allah sedang menghinakanku. Maka apabila Allah sedang mengujinya, Allah sedang memberinya kecukupan, dia mengatakan Allah sedang memuliakanku. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Betapa banyak orang yang diuji dengan kecukupan, dengan kemewahan, itu dia lalai. Dan dia mengatakan seolah-olah ini hasil usahaku, ini hasil perjuanganku dalam aku merintis usaha. Nah, itu bahkan kalau orang yang seperti itu mengatakan seperti itu, seperti siapa Pak? Seperti korun. Dia membanggakan hartanya karena dia usahanya, bukan. Barangkali bisa jadi kau menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagimu. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu mengetahui, kamu tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau cinta terhadap tersebut dia ridho, ini Allah sudah tetapkan, ini Allah sudah takdirkan, kan saya mendapatkan ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Maka sungguh Allah mengatakan, sungguh pasti kami akan menguji kalian
Bisa minal khauf, ketakutan, rasa khawatir, nanti saya tinggal ternak saya gimana, tanaman saya gimana, gak ada yang menyirami, gak ada yang ngasih makan. Itu sebuah khauf, ketakutan. Walju, kadang ada sebagian dari saudara-saudara kita, karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala haji ini gak semuanya orang kaya, betul atau tidak Pak? Terkadang dia harus nabung. Ada sehari bisa makan 3 kali, ada suatu hari makannya cuma sekali. Walju, warna paling dermawan Pak, paling mudah sekali. Ketika diminta kita bantu saudara kita di Palestina, kita bantu saudara kita, itu sangat antusias dan mudah sekali apa? Berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu tanda haji itu apa? Salah satu tanda haji mabrur itu apa Pak? Dia jadi orangnya jadi dermawan. Jadi dermawan. Itu salah satu tanda haji mabrur. Itu adalah insyaallah tijaratan yang lantabur itu kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Masih minta cerita dari mahasiswa, proses menjadi mahasiswa. Oh ya Pak, jadi saya 2009 saya kan lulus SMP. Saya SMP negeri. Di mana? Di Klaten. Ya, di Klaten. Ya. Kemudian waktu itu sebenarnya bapak saya sudah mau mendaftarkan saya, masukkan saya SMP, tapi bapak saya melihat kalau SMP masuk pondok itu terlalu kecil Pak. Kita masih butuh apa ya Pak? Masih mbok-mbokan lah bahasa Jawanya, masih butuh dekat dengan orang tua. Ternyata SMA baru saya dimasukkan ke pondok di Jogja Pak. Pondok saya di Gunung Kidul. Padahal di tempat saya di Klaten itu kan udah enak Pak. Ya, nggak ada kekurangan. Kalau di Gunung Kidul kan terkenal kekurangan air ya Pak ya. Iya, Jogja yang kurang air. Tapi ya alhamdulillah ketika masuk di situ, alhamdulillah kita belajar sendiri Mbah Yai. Nama mondoknya apa? Al-Hikmah. Al-Hikmah. Dari dulu ustadz saya dari Madura, dari Sampang kalau nggak salah. Ustadz saya itu lulusan Gontor. Sekarang domisili di Jogja karena dulu nikah dengan santri, dengan kakak kelas kami. Dari Gontor terus tinggal di sekarang domisili di Jogja. Dan beliau ini banyak mengajarkan kepada kami ya, ketika di pondok susah senangnya di pondok, kita bersama-sama gitu. 2009 lulus SMA 2012, tetapi diminta sama Mbah Yai. Saya diminta sama Mbah Yai, Sugeng, kamu apa? Bantu Mbah Yai di sini, ngabdi, pengabdian. Padahal waktu itu teman-teman saya banyak yang dapat beasiswa Pak. Ada yang dapat beasiswa kedokteran, ada yang dapat beasiswa kebidanan. Kebetulan di pondok saya pondok modern, jadi putra putri digabung, dicampur. Kalau di kelas, pelajaran di kelas di madrasah aliyahnya kita masih bareng. Saya dibilang sama bapak saya, kok kamu masih mondok lagi, masih mengabdian lagi 1 tahun, padahal teman-temanmu lanjut kuliah. Ada yang kedokteran, ada yang kebidanan, pokoknya banyak yang dapat beasiswa Pak. Dan itu beasiswa juga perantara pondok Pak. Terus saya bilang sama Pak, setiap orang itu jalannya beda-beda. Barangkali nanti saya ya enggak tahu lah Allah sembunyikan apa kan, saya enggak tahu. Kita enggak tahu. Dan saya juga sendiko dawuh dari Mbah Yai, kita ikut Mbah Yai, insyaallah nanti berkah. Dan alhamdulillah terus setelah selesai pengabdian, saya mondok lagi Pak. Bapak saya tambah, kamu tuh gimana kok mondok terus? Hobinya mondok. Iya Pak, saya suka mondok Pak. Jadi ya alhamdulillah tahun 2013 masuk ke pondok di Jogja di Sleman. 2014 kita diminta untuk mengumpulkan berkas, mau didaftarkan sama Ustadz, didaftarkan di sini. Dan ketika lulus, alhamdulillah saya 2015 lulus dari pondok itu. Pondoknya nggak ada gelar Pak, nggak ada. Kalau yang lainnya kan mungkin udah selesai ya, S1 udah tinggal 1 semester. Saya dikabari sama Ustadz, Sugeng alhamdulillah berkasmu diterima. Insyaallah nanti kamu berangkat 2016 awal tahun saya berangkat ke sini Pak. Waktu itu musim dingin. Jadi saya pertama kali menginjakkan kaki di Arab Saudi itu 2016 bulan Januari. Dan setelah 1 bulan kita baru diberangkatkan umroh. Pertama kali saya melihat Ka'bah itu, ya Allah rasanya. Ya ini kemudian bapak saya, oh iya bener ya. Pokoknya kalau kita manut Mbah Yai, insya Allah berkah. Insya Allah Mbah Yai nggak mungkin mengarahkan kita ke keburukan, kan nggak mungkin ya Pak. Ya, alhamdulillah 2016 saya masuk, kemudian persiapan bahasa dulu Pak 2 tahun, cuma bahasa Arab selama 2 tahun. Waktu itu 2016
beda sekali dengan sekarang Pak. Dulu ya nggak semahal sekarang, dan kita kan kuliah kan setiap bulan alhamdulillah dapat uang tunjangan dari kampus Pak, dari sini, dari Arab Saudi. Berapa itu? 840 real. 840 real. Jika di rupiah kan Sekitar 3 juta Pak. 3 juta. Dan kita pulang, jatah pulang setahun sekali, tiket PP. Dan kalau kita kumlot dapat 500 real setiap semester. Dan kalau kita setiap semester juga dapat uang buku dan asrama gratis. Dan kalau kita mau umroh, saya pas awal-awal dulu Pak, setiap pekan umroh Pak saya. Setiap pekan, ya kalau dari Kosim, dari tempat saya 1000 kilo Pak. Sekitar 12 jam kalau kita naik bus. Ikut travel juga, ikut biru juga di sana. Tuh saya setiap pekan tuh sampai rambut tuh belum tumbuh itu udah tumbuh lagi. Tapi alhamdulillah diberikan kemudahan. Tapi kok kalau kita keseringan umroh kok jadi gimana ya Pak ya? Karena kita keseringan jadi rasanya tuh nggak seperti bapak-bapak ini ketika merindukan puluhan tahun. Kalau kita keseringan di Ka'bah kok rasanya beda ya Pak ya? Udah biasa gitu loh Pak, nggak rindu. Habis itu saya sama teman-teman loh, jangan sering-sering lah umroh lah. Kita kan di sini, maksudnya juga gampang gitu loh, kalau mau umroh kapan aja kan bisa gitu loh, nggak usah perlu. Kalau dari Indonesia kan sekarang kan minimal umroh 30 juta ya Pak ya? Iya. Kalau dulu, terus alhamdulillah 2016 waktu itu juga ditawari sama musyrif kita, sama guru kita, mau haji nggak tahun ini? Saya tahun depan aja, dan Pak Guru dia bilang. Tapi ada beberapa teman kawan itu yang ambil ya haji 2016. Jadi waktu datang langsung haji juga Pak. Jadi alhamdulillah dibayari haji kita gratis Pak. Kalau dari sini waktu itu 7.000 real Pak haji, 7.000 real. Kita di Mina, di Muzdalifah kita naik kereta yang di atas itu Pak. Kereta Masair itu. Waktu itu saya tahun depan aja saya hajinya alhamdulillah 2017 haji, terus 2018 masuk ke semester 1 kuliah, 2018, 2019, dan kita tiap tahun pulang Pak. Jadi setiap tahun kita, kalau dulu pulang itu sebelum Ramadan atau maksimal Ramadan lah Pak. Karena kan hijriah, karena hijriah kan maju ya Pak ya. Kalau hijriah maju, terus kita bahkan tahun ini Pak, kemarin Ramadan itu saya malam 23 Pak, dingin Pak. Ramadan dingin Pak. Dan kemungkinan tahun depan itu haji musim dingin. Ya, paling enggak sekarang kan sampai masih 46 derajat ya Pak. Kemarin di Arafah berapa Pak? 46 ya. Iya. Kalau tahun sebelumnya 53 Pak kita di Arafah Pak. Iya. HP itu sampai nggak bisa. Panas ya. Nggak bisa dicas, nggak bisa Pak. Nggak bisa dijalankan, kita masukkan ke box kasih es batu. Udah kita kayaknya memang kita disuruh fokus doa, fokus bimbing ngasih jamaah kalau yang butuh apa gitu. Kemudian 2019 kan mulai Covid itu Pak. Iya. Nah, 2020 kita mau pulang nggak bisa, susah. Jadi sebagian teman yang sudah dapat tiket itu dia pulangnya akhir Ramadan. Nah, kita yang ditunda terus karena waktu itu memang Arab Saudi nggak mengizinkan Saudi. Kita kan pakai pesawat Saudi ya Pak, nggak mengizinkan pesawat Saudi mengangkut penumpang. Jadi pesawat Saudi dari sini kosong Pak, dari sini kosong, dan benar-benar ke Indonesia tuh kosong, mau menjemput warga Saudi yang ada di Indonesia. Itu 29 ya Allah, kita mau pulang itu kayak mau pulang ke rumah sendiri, kayak susah sekali Pak. Kita harus karantina, dan saya juga 2020 itu positif saya di sini Pak, dan saya merasakan yang namanya Covid itu begini ternyata rasanya. Sesak nafas, terus hilang keseimbangan. Jadi benar-benar ada Covid itu Pak. Memang di sini banyak yang meninggal juga. Iya, banyak yang meninggal. Karena di sini kan mendadak meninggal. Iya, meninggal. Banyak yang meninggal Pak. Alhamdulillah saya masih saya masih dikasih kesempatan lagi Pak. Ya Allah, kalau mau diambil ya insya Allah saya sudah ikhlas Pak. Saya sudah telepon keluarga di rumah. Kalau saya diambil, dipanggil Allah, ikhlaskan ya, nangis semua di keluarga. Karena saya sudah sesak nafas bener sampai ya Allah. Banyak korbannya itu. Banyak. Ya Allah. Tiap desa karena tiap berapa jam Iya. Gitu. Satu kampung itu. Iya, satu kampung. Sampai ya Allah. Ya macam
Apalagi di sini dia. Iya di sini Pak, di sini kan banyak orang dari mana-mana ya Pak ya. Jamaah umroh yang tertahan nggak bisa pulang, harus karantina. Iya. Terus sampai di Jakarta masih di karantina lagi saya 3 pekan Pak. Serba karantina. Iya, memang ini enak ya kita di karantina, makan tidur makan tidur. Kita ya itu. Iya. Tapi kan kita pulang mau ketemu keluarga ya Pak ya, teman-teman yang kerja di, pokoknya ekspatriat yang kerja di Oman, kerja di luar negeri semuanya karantina di situ. Padahal mereka cuma 1 bulan ininya, apa namanya, cutinya. Terima kasih Ustaz. Bilal Ustaz. Pak. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak. Ustaz memilih Hashim University apa alasannya? Karena saat itu saya juga daftar di Madinah Pak, cuman nggak keterima. Jadi pokoknya Pak Yai bilang pokoknya daftar aja semua kampus di Arab Saudi. Paling kalau kamu nggak keterima di Madinah ya minimal keterima di mana kan, yang penting di Saudi gitu ya. Bisa umroh, enak gitu loh Pak, deket. Iya. Alhamdulillah keterimanya jatahnya memang saya di Arab Saudi di Qasim. Kalau beliau kan di Madinah. Karena Madinah itu sudah terlalu banyak Pak. Awalnya 2013 saya daftar juga di Mesir. Cuman waktu 2013 kan lagi itu Pak, apa namanya Pak, kudeta itu loh Pak. Kudeta Ahmad Mursi kan Pak. Iya. Nah itu kayaknya memang bukan jatah kita di Mesir, udah daftar aja di Saudi. Saya daftar Ngambil jurusan apa Mas? pendidikan Islam Pak. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam tuh apa ya kalau di Indonesia ya SPDI ya Pak ya. Nah, tahun ini alhamdulillah selesai Pak, karena harusnya udah selesai 2 tahun yang lalu, tapi qadarullah kan corona kita 1,5 tahun. Ketika kita sudah pulang di Indonesia mau balik ke sini susah lagi juga. 1,5 tahun di Indonesia. Kemudian saya ambil cuti. Jadi kita dikasih kesempatan cuti 2 kali, saya ambil. Jadi ini pulang ngajar ya? Insya Allah nanti. Ngajar di pondoknya atau di mana-mana? Wonogiri Pak. Di Wonogiri. Saya diminta di Wonogiri sama di pondok saya yang lama. Saya masih belum tentukan ini saya mau ambil yang mana Pak. Karena dua-duanya butuh. Sekarang itu kita butuh banyak pondok yang butuh pengajar. Kalau di universitas yang di Kasum itu menerima berapa dari Indonesia waktu itu? Yang diterima dari Indonesia? Waktu zaman saya cuma 8 orang Pak. Oh, 8 orang. Jadi jalurnya masih jalur khusus. Bukan kalau Madinah kan dia buka pendaftaran sampai syekhnya datang ke Indonesia, tes di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang di Ponorogo, di Gontor, ada yang di Balikpapan. Ada 3 tempat kalau di Madinah itu Pak. Jadi syekhnya datang ke sana. Itu ya Universitas Islam Madinah. Islam Madinah ya. Kalau di kampus kami masih pakai ya bisa dibilang orang dalam. Pakai jalur orang dalam Pak. Iya. Karena waktu itu belum buka pendaftaran secara umum Pak. Jadi waktu itu 2013 2014 itu masih, karena ada kawannya Ustadz kami itu yang dosen di sana. Jadi ini ada kursi nih beberapa. Tapi saat sebelum saya datang sudah ada sekitar 30-an orang Indonesia Pak. Jadi setiap tahun datang 8, 10. Kalau yang paling banyak tahun ini alhamdulillah sampai 30-an sekali kedatangan. Yang sebelumnya terakhir itu 2018 Pak. 2018 terus berhenti selama 3 tahun. Habis itu 2021 ada kedatangan lagi sekitar 20-an.